Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Berkata-katalah di dalam hati kami, Tuhan. Karena kami datang untuk mendengar perkataan Tuhan. Seperti yang Tuhan titipkan kepada malaikat dan kepada malaikat untuk disampaikan kepada para gembala dan kepada para majus. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang sederhana ini, supaya dia menjadi alat yang berguna di dalam tangan Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, orang bertanya kepada John Piper, Dr. John Piper, kenapa engkau sangat menekankan sukacita di dalam pelayanan? Lalu dia mengatakan, papa mama saya adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Kami pergi kemana mereka menyanyi di mobil, mereka memuji Tuhan. Dan papa daripada John Piper, Dr. Bill Piper adalah seorang pengkhotbah penginjil keliling. Dan saudara, dia setiap kali pergi seminggu, 2 minggu, kadang 3 minggu, saudara. Dan anak-anaknya dan istrinya, saudara, mereka tidak pernah kecewa karena Dr. Bill Piper itu seorang yang terus pergi untuk memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Setiap kali dia pergi, dia pulang, saudara, dia membawa kesaksian. Seorang alkoholik sudah 25 tahun, akhirnya maju ke depan, menangis, bertobat, dan Tuhan ubah hidup dia. Saudara, cerita itu memberkati seluruh keluarga. Istrinya, 2 anaknya, John dan kakak perempuannya, dan juga mertuanya. Saudara, mereka begitu sukacita. Dan bukan saja demikian, Dr. Bill Piper adalah seorang yang sangat suka humor. Itu sebabnya saudara, dia setiap kali pulang, dia membawa cerita-cerita lucu dari KKR di desa-desa itu. Dan mereka cerita lucu lalu saudara ketawa. Dan John Piper mengatakan, papa saya paling ketawa untuk ceritanya sendiri. Dia enggak ketawa untuk cerita orang lain, tapi dia paling ketawa untuk cerita dia sendiri. Dan dia akan ketawa, tidak peduli orang lain ketawa atau tidak ketawa, dia akan ketawa. Dan papanya John Piper adalah seorang yang gemuk sekali. Saudara, seperti Sinterklas, seperti orang yang membawa 2 buah melon yang besar. Dan kalau ketawa, saudara, perutnya itu goyang-goyang, saudara. Lalu saudara, setiap kali sudah cerita lucu, saudara, dia ketawa terbahak-bahak. Lalu mamanya di dalam meja makan itu, saudara, mamanya akan juga menyambut dengan ketawa, tapi mulai dengan teriakan seperti seorang soprano. Hah! Lalu wah, mereka ketawa dan semua anak bersuka cita. Dan saudara, dia mengatakan, John Piper mengatakan, papa saya ketika pulang pelayanan pakai jubah, dia lihat anaknya, saudara, dia lihat John Piper, dia lepas jubahnya di situ, lalu dia lari dan menyambut anaknya. Kakak perempuan John Piper suka itu koleksi apa, saudara sekalian, itu barang-barang apa ya. Lalu saudara, John Piper juga koleksi apa. Setiap kali papanya pergi pelayanan selalu dia ingat bawa pulang barang-barang koleksi untuk anak-anaknya. Sehingga mereka sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Seorang yang hidupnya sangat bersuka cita. Saudara sekalian, satu kali seorang berkata kepada John Piper, John, saya berkomitmen 10 tahun ini berdoa bagi engkau setiap hari. John Piper mengatakan, saya tidak pernah dengar orang berkomitmen berdoa bagi saya setiap hari. Tapi ada orang yang mengatakan kepada saya, sudah 10 tahun saya berkomitmen berdoa bagi engkau setiap hari. Tetapi saudara, minggu depannya John Piper mendengarkan papanya cerita kepada dia, John, sebelum engkau lahir, saya sudah janji kepada Tuhan berdoa bagimu setiap hari sampai saya meninggal. Saudara, seorang anak yang mengasihi Tuhan, melihat papanya yang benar-benar hidupnya sungguh dipakai untuk Tuhan. Banyak kesaksian yang indah. Saudara, bagaimana papanya seorang yang begitu mencintai Tuhan dan hidup di dalam kebahagiaan. Biasanya di Amerika orang-orang fundamentalis itu, mereka cenderung adalah orang-orang yang kaku, yang dingin, yang keras. Tetapi saudara, papanya John Piper adalah orang yang fundamentalis, seorang yang begitu percaya Alkitab firman Allah, seorang yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya penuh dengan sukacita, hidup yang dipersembahkan. Ini yang kita mau bicara di dalam satu tema yang aneh, tetapi kita harus renungkan. Tuhan Yesus menderita dan menang di Bethlehem. Kalau Tuhan Yesus menderita dan menang di Golgota, kita mengerti. Waktu Yesus disalibkan, dia mengampuni. Waktu Yesus disalibkan, dia tidak memaki. Waktu Yesus disalibkan, dia menyerahkan nyawanya. Dia menderita dan menang di atas kayu salib. Tapi bagaimana seorang bayi
menderita dan menang di palungan. Ini sesuatu yang sangat aneh, ini sesuatu yang kita nggak ketemu jalan pikirannya. Pikir-pikir sampai pecah kepala nggak ketemu. Tetapi saudara, di dalam kekayaan yang luar biasa dari firman Tuhan, saya menemukan jawabannya. Jawabannya apa saudara? Jawabannya datang daripada kesaksian hidup Musa yang kita akan belajar pagi ini saudara. Saudara, Musa lahir sebagai bayi, saudara sekalian, dan berada di dalam ancaman pembunuhan. Seperti Tuhan Yesus juga di dalam ancaman pembunuhan. Tetapi Keluaran pasal pertama mengatakan Musa dibiarkan hidup. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Seperti Musa dibiarkan hidup, tidak mengalami kematian. Demikian pula Tuhan Yesus dibiarkan hidup supaya bisa menjalankan panggilan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7, Stefanus berkata, saudara, Musa lahir dan bayi itu elok di mata Allah. Dan kita akan melihat saudara, Tuhan Yesus juga lahir dan bayi itu elok di mata Allah. Dibiarkan hidup dan elok di mata Allah. Ini adalah dua kemenangan daripada bayi yang lahir itu. Ternyata kematian tidak bisa menghentikan Tuhan Yesus. Sebagaimana kematian tidak bisa menghentikan Musa. Ternyata Tuhan Yesus elok di mata Allah. Lebih elok daripada Musa yang lahir dan elok di mata Allah. Saudara sekalian, ini yang akan kita renungkan, dua kemenangan ini. Mari kita membuka Keluaran pasal yang pertama. Kita melihat saudara sekalian, di Mesir bayi Musa dibiarkan hidup. Di Mesir juga bayi Tuhan Yesus dibiarkan hidup. Apa tujuannya? Saudara sekalian, Keluaran pasal yang pertama, saudara sekalian, ayat yang ke-8. Ini adalah cerita, saudara, setelah Yusuf mati, setelah bangkit orang-orang yang tidak mengenal Yusuf, khususnya raja yang baru, dan mulai menindas. Ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Saudara, yang luar biasa, di dalam teks ini saudara sekalian, kita menemukan bahwa di sini saudara, doktrin pilihan diajarkan secara samar-samar seperti yang nanti akan jelas diajarkan di dalam perjanjian baru. Saudara sekalian, kita melihat saudara, mereka adalah pendatang, mereka mempunyai double minority, mereka adalah pendatang, mereka adalah orang percaya. Ini adalah saudara ekstrim minority, minoritas ekstrim, mereka pendatang. Selalu saudara, yang namanya pendatang, saudara, nasibnya selalu ada di dalam tangan tuan rumah. Apalagi mereka bukan hanya pendatang, mereka pendatang dan mereka orang percaya. Berbeda saudara agamanya dengan orang-orang Mesir. Itu sebabnya saudara, di dalam penindasan itu Tuhan berkata, aku memperhatikan umatku. Ketika Tuhan berkata, aku memperhatikan umatku, disinilah saudara sekalian doktrin pilihan itu diberitahu. Bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tidak dibiarkan di dalam penderitaan. Amin. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tidak dibiarkan di dalam penderitaan. Saudara, di dalam surat Paulus menjadi jelas. Karen Jobs mengatakan, saudara, ketika orang percaya mulai tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan, saat itulah rasul-rasul muncul dan berbicara tentang doktrin pilihan. Tuhan memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Tapi sekarang saudara, ratusan tahun sebelum, ribuan tahun sebelum rasul-rasul berbicara, rupanya saudara, kitab Keluaran, Tuhan sudah berbicara mengenai doktrin pilihan kepada orang Israel yang ditindas karena mereka pendatang dan karena mereka adalah orang-orang percaya. Saudara sekalian, itu sebabnya di sini saya merasakan bahwa sejak permulaan Alkitab sampai akhir Alkitab sama, orang-orang pilihan Tuhan tidak dibiarkan di dalam penderitaan mereka. Sama, konsisten saudara, Alkitab berbicara dari awal sampai akhir Alkitab saudara, sama. Orang-orang pilihan Tuhan tidak dibiarkan di dalam penderitaan mereka. Saudara, ini adalah cerita yang biasa kita baca di masyarakat, cerita sosial yang biasa. Orang-orang pendatang dan orang-orang minoritas itu nasibnya ada di dalam tangan host and dominant culture, kebudayaan tuan rumah yang dominan. Mereka tidak berani macam-macam, mereka cenderung sembunyi-sembunyi. Kecuali di dalam negara bebas, kalau tidak di dalam negara bebas mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan kebudayaan mereka. Karena itu hanya akan mendatangkan kesulitan yang baru. Kita lanjut secara membaca ayat yang ke-10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana.
Terjemahan ini kurang tepat. Marilah kita bertindak, marilah kita berurusan dengan cerdik. Bertindak dengan cerdik, itu bahasa aslinya. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Saudara, saya rasa heran, saudara. Orang Mesir menyembah politeisme. Politeisme itu kan banyak dewa. Tapi mereka tidak toleran. Kalau orang Yahudi menyembah monoteisme, satu Allah, lalu mereka kerasnya, siapa saja mengaku Yesus itu Tuhan harus mati. Kenapa? Karena mereka menyembah satu Allah. Orang Yahudi sama dengan orang Islam. Satu Allah, satu pribadi, monoteisme mutlak, keras. Tapi yang menjadi saya heran, orang Mesir ini politeisme, saudara, menyembah banyak dewa. Rupanya banyak dewa tidak membuat mereka menjadi toleran. Orang percaya menyembah Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi, sikap hatinya selalu penuh dengan kasih. Saudara bisa menerima orang lain, bisa menerima perbedaan. Heran sekali. Saudara mereka tidak bisa terima. Nah, di sini kita mengerti bahwa alasan mereka bukan alasan agama. Alasan mereka adalah alasan politik. Kalau mereka bertambah banyak, lalu saudara ada musuh menyerang kita, mereka bekerja sama dengan musuh, lalu kita akan habis. Ayat 11a, sebab itu pengawas-pengawas tadi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Tetapi makin ditindas, ayat 12, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Makin ditindas, makin bertambah banyak dan makin berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. 17 bersama-sama. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Berita pembunuhan ada di Mesir pada waktu Musa lahir. Berita pembunuhan ada di Bethlehem pada waktu Yesus lahir. Dan saudara, di Mesir Musa diselamatkan. Juga di Mesir Tuhan Yesus diselamatkan, diloloskan daripada kematian. Dibiarkan hidup. Kalau kita memakai istilah dari ayat 17, saudara, dibiarkan hidup. Saudara, kita tahu cerita ini kalau kita membaca terus, saudara, sampai akhirnya saudara sekalian, Firaun tidak bisa apa-apa karena bidan itu berkata, perempuan Ibrani itu kuat-kuat, kita belum datang mereka sudah lahir. Akhirnya Firaun berkata, lemparlah semua bayi laki-laki itu ke dalam sungai. Dari situ saudara, putri Firaun itu saudara sekalian membawa bayi Musa yang berumur 3 bulan, saudara, pergi ke dalam istana, disusui dulu dan kemudian pergi ke dalam istana. Kenapa? Saudara, pasal 3 ayat 10, mari kita lihat. Keluaran 3 ayat 10. Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Kenapa Musa dibiarkan hidup? Supaya dia diutus oleh Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Kenapa Tuhan Yesus dibiarkan hidup? Supaya Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib, bangkit dan menjadi juru selamat kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sebagaimana Musa melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, demikian dan lebih lagi Tuhan Yesus melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Saudara sekalian, kita pindah loncat sekarang ke Matius. Mari kita loncat ke Matius pasal 2. Saudara lihat Matius pasal kedua. Tuhan Yesus lahir di dalam suasana ini. Ayat yang kelima. Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa Herodes terkejut? Herodes ini bonekanya Romawi. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Edom, dia bonekanya Romawi. Itu sebabnya dia setiap kali mendengar istilah raja orang Yahudi, dia khawatir. Jangan-jangan raja yang asli muncul, lalu dia dikudeta. Itu sebabnya saudara, Herodes yang begitu paranoia, begitu penuh dengan ketakutan, saudara, mulai gelisah ketika orang Majus dari timur datang mencari raja yang akan dilahirkan. Dan Herodes itu saudara sekalian, orang yang paling paranoid,
mamanya dia bunuh, 2 istrinya dia bunuh, anak-anaknya dia bunuh. Dia keluar dari istana mau pergi, dia melihat 2 anak lagi ngomong-ngomong, dia suruh pegawai pengawal istana balik lagi dan bunuh 2 anak itu. Mereka tanya, kenapa raja suruh bunuh 2 anak itu? Jangan-jangan mereka lagi sekongkol mau mengkudeta saya. Kembali bunuh mereka. Maka Kaisar Romawi, Kaisar Agustus mengatakan, lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi anak Herodes. 2 istri dibunuh, mama mertua dibunuh, mama dibunuh, saudara begitu kejam. Saudara, tetapi Herodes ini orang hebat, itu sebabnya disebut sebagai Herodes Agung. Saya kadang-kadang tidak bisa terima saudara Herodes Agung. Herodes gendut boleh saudara, Herodes Agung itu saudara, agung apanya saudara? Dia disebut Herodes Agung karena dia membangun bait Allah yang begitu megah. Dan dia membangun istana yang 9 lantai ke bawah yang begitu megah. Bait Allah dengan tinggi 50 meter. Zaman itu secara keliling, ke seluruh dunia ada kota dengan bangunan 50 meter. Sulit ditemukan. Zaman sekarang saja di Indonesia, tidak semua kota provinsi ada bangunan tinggi 50 meter. Zaman itu ada. Itu sebabnya saudara disebut sebagai the miracle of architecture. Miracle, mujizat arsitek. Itu sebabnya dia disebut sebagai Herodes Agung. Kenapa Yerusalem takut? Kenapa Yerusalem terkejut? Karena orang-orang Yerusalem sudah tahu kalau Herodes sudah paranoia, maka mereka akan kena sasarannya. Itu sebabnya yang dia lakukan saudara adalah panggil imam Yahudi, tanya, di mana Mesias dilahirkan? Lalu setelah itu saudara sekalian, dia memanggil orang Majus, bertanya, dia pura-pura beritahu saya supaya saya juga menyembah. Tapi niatnya adalah membunuh. Saudara perhatikan. Penolakan itu adalah hal yang konsisten Tuhan Yesus alami sepanjang hidup dia. Dari Bethlehem ditolak. Maka Lukas pasal 2 mengatakan tidak ada tempat untuk melahirkan kecuali di kandang. Sampai di Nazaret kota kelahiran dia, mereka kecewa dan menolak dia. Sampai dia murid-murid meninggalkan Yesus. Sampai di Golgota, Tuhan Yesus ditolak lagi. Itu sebabnya Yesus berkata, serigala-serigala mempunyai liang, burung-burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepala. Yang dia alami adalah ditolak dan ditolak dan ditolak, seperti lagu kedua yang kita nyanyikan tadi. Kemarin dalam doa pagi saya ucapkan satu kalimat yang sangat penting. Sangat penting, dengar baik-baik. Maria adalah satu-satunya orang yang berada di Bethlehem sekaligus di Golgota. Tidak ada orang lain. Dan Maria itu ibu Yesus. It was so painful for her. Di Bethlehem ada Majus, ada gembala. Di Golgota mereka tidak ada. Di Golgota ada Rasul Yohanes, ada para perempuan, ada prajurit, ada penjahat yang bertobat. Di Bethlehem mereka tidak ada. Dan di Bethlehem ada malaikat. Tetapi di Golgota malaikat mundur. Malaikat mengikuti Yesus sepanjang hidup. Dari Bethlehem sampai mana malaikat berhenti? Sampai Getsemani, malaikat mundur. Satu-satunya orang yang ada di Bethlehem dan ada di Golgota hanya Maria. Satu-satunya orang. Dan itu mamanya. Dan saudara kalau jadi mama atau jadi papa, saudara melihat anak lahir seperti binatang, mati seperti binatang. Tidak ada yang lebih pahit bagi kita sebagai orang tua. Itu sebabnya di mana-mana saya katakan saudara, hal yang paling pahit dalam hidup manusia salah satunya adalah orang tua menguburkan anak. Anak menguburkan orang tua banyak yang pahit saudara. Tapi orang tua dengan tangannya sendiri memasukkan tanah ke dalam kuburan anaknya. Saudara. Itu adalah salah satu yang sangat pahit. Dan Maria mengalami ini. Saudara, yang sama antara Bethlehem dan Golgota saudara, adalah penolakan. Penolakan yang konsisten terjadi dari Yesus lahir sampai Yesus mati di kayu salib. Makin lama semakin memuncak. Saudara, tetapi bukan hanya penolakan, ada kematian, ada bau kematian, ada bau pembunuhan. Petrus, Paulus, mereka suka sekali pakai istilah apa? Yesus dibunuh, Yesus dibunuh. Mereka nggak mengatakan Yesus disalibkan, di bagian lain mereka bicara itu. Tapi Paulus, Petrus suka sekali bicara apa? Yesus dibunuh. Terus terang saja, kita tidak usah sembunyi-sembunyi. Ini adalah fakta bahwa Yesus mati tidak wajar. Saudara lihat ya, di Bethlehem ada ya, dia akan dibunuh. Seperti Musa juga akan dibunuh. Tadi kata bunuh muncul. Tetapi dibiarkan hidup. Yesus juga akan dibunuh tetapi dibiarkan hidup.
Nah, saudara perhatikan apa bedanya? Saudara, bedanya adalah saudara, di dalam Keluaran pasal pertama, pemeran utamanya adalah bidan. Di dalam Matius pasal yang kedua, pemeran utamanya adalah malaikat. Itu bedanya. Tuhan tidak mengizinkan ada manusia yang berjasa di dalam membiarkan Tuhan Yesus hidup. Hanya malaikat yang mengatur. Malaikat menyuruh Yusuf ke sini, malaikat menyuruh Yusuf ke sana. Dan Yusuf adalah orang yang peka akan pimpinan Tuhan dan taat kepada pimpinan Tuhan. Dan dia membawa seluruh keluarga taat kepada Tuhan. Yusuf adalah teladan semua suami. Peka akan pimpinan Tuhan dan membawa seluruh keluarga taat kepada Tuhan. Itu teladan Yusuf. Saudara sekalian, Musa dibiarkan hidup untuk apa? Untuk diutus oleh Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Saudara, Tuhan Yesus juga dibiarkan hidup. Dibiarkan hidup saudara dengan misi yang lebih mulia. Bukan hanya membawa manusia keluar dari perbudakan jasmani, tetapi membawa manusia keluar dari perbudakan dosa. Ini jauh lebih mulia. Itu sebabnya Ibrani mengatakan, saudara, Tuhan Yesus jauh lebih mulia daripada Musa. Dibiarkan hidup. Dibiarkan hidup untuk apa, saudara? Karena ada misi yang harus dijalankan. Inilah kemenangannya. Bayi bisa menang, bisa. Bagaimana caranya? Meskipun di dalam ancaman kematian, dibiarkan hidup. Hidup untuk apa? Musa dan Tuhan Yesus diberi hidup, dibiarkan hidup karena ada tugas yang harus mereka kerjakan. Itu yang harus kita tanya sama Tuhan. Tuhan, saya ini diberi hidup, dibiarkan. Mungkin saudara juga pernah mengalami hampir mati, saudara ya. Tapi kita nggak usah tunggu mengalami hampir mati baru kita ingin mencari maksud Tuhan. Tuhan, Engkau membiarkan saya hidup untuk apa? Kita mesti bertanya, Tuhan, apa tugasku kalau Engkau masih beri kepada saya hidup sampai sekarang? Apa tugasku? Tadi di dalam video tentang lansia dikatakan apa, saudara? Jangan tinggalkan aku pada waktu kekuatanku habis. Kalau saya masih diberikan hidup sampai sekarang, apa tugasku? Setiap kali saya membesuk orang tua saya selalu mengatakan, papa saya meninggal umur 70, mama saya meninggal umur 58. Kalau om sama tante masih diberi hidup, itu satu anugerah. Mesti tanya sama Tuhan, apa maunya Tuhan untuk kehidupan om dan tante yang diberikan hidup yang lebih panjang. Apa ya? Kenapa kita diberikan hidup? Kenapa kita dibiarkan hidup? Musa dibiarkan hidup. Jangan mati Musa, engkau harus membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan Yesus dibiarkan hidup, kenapa? Jangan mati sekarang, nanti matinya di Golgota, bukan mati di Bethlehem. Bethlehem bukan tempat Tuhan Yesus mati, nanti matinya di Golgota. Kita bertanya, Tuhan, saya dibiarkan hidup, untuk apa tugas saya Tuhan? Saudara sekalian, saya menemukan dengan kata kunci tidak pernah di Alkitab, saudara, orang-orang yang menjalani hidup itu, saudara, mereka memakai istilah tidak pernah. Hana yang ada di dalam cerita Natal, saudara, Hana orang tua itu tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan dengan berpuasa dan berdoa. Tidak pernah meninggalkan ibadah dan doa. Kita diberikan hidup saudara, supaya kita tidak pernah meninggalkan. Satu hari pun kita nggak mau meninggalkan yang namanya membaca Alkitab, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Karena itulah kita dibiarkan hidup. Waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan katakan supaya mereka beribadah kepadaku. Kita dibiarkan hidup untuk apa? Supaya jangan meninggalkan ibadah dan doa. Kalau saudara sudah mulai berhenti beribadah dan doa, saudara mesti tanya, Tuhan, untuk apa saya diberikan hidup ini? Saya tidak beribadah, saya juga tidak berdoa, saya juga tidak membaca Alkitab, saya juga tidak belajar firman Tuhan. Saudara. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, Paulus mengatakan kepada Raja Agripa kalimat yang sangat memberkati. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu inilah hidupku. Aku selalu taat kepada visi itu, aku selalu taat kepada panggilan itu, aku selalu taat kepada firman itu, aku selalu taat kepada isi hati Tuhan itu. Paulus hidup untuk ini. Kalau Hana tadi saudara hidup untuk beribadah, berdoa, berpuasa. Tidak pernah meninggalkan bait Allah saudara. Paulus hidup untuk menjalankan panggilan Tuhan. Yaitu saudara dia membawa firman Tuhan kepada orang-orang bukan Yahudi. Inilah hidup dia. Terhadap panggilan itu aku tidak pernah tidak taat.
Ya Raja Agripa, apapun kesulitannya aku akan terus taat. Itulah hidupku. Yusuf mengatakan, saudara sekalian, di dalam penjara Yusuf mengatakan, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf berkata, saya menjaga kesaksian hidup saya. Tidak ada hal yang saya lakukan yang membuat saya layak dimasukkan ke dalam penjara ini. Berarti saudara, Yusuf menjaga kesaksian hidup dia. Itu sebabnya Yusuf adalah satu-satunya orang, saudara sekalian, yang tidak dicatat dosanya di dalam Kejadian, khususnya di dalam 5 kitab Musa. Nanti ada satu lagi di belakang, yaitu Daniel di bagian terakhir, saudara. Bagian pertama perjanjian lama, Yusuf. Bagian terakhir perjanjian lama, itu di dalam periode-periode pembuangan, itu adalah Daniel. Separuh, saudara, selisih separuh lebih dari perjanjian lama itu. Aku hidup untuk menjaga kesaksian. Aku tidak pernah tidak taat kepada panggilan itu. Aku tidak pernah tidak taat kepada firman itu. Aku tidak pernah sembarangan hidupku, kata Yusuf. Tidak ada hal yang membuat aku harus masuk ke dalam penjara. Inilah hidupku. Hana beribadah, Paulus mentaati panggilan, Yusuf menjaga kesaksian. Kenapa saudara? Karena ketika kita menjadi orang percaya, tidak pernah satu kali pun kita berhenti sebagai orang Kristen. Paulus mengatakan, saudara-saudara, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Aku tidak ingin perak, emas atau pakaian. Yang aku inginkan adalah jiwa mereka diselamatkan. Saudara mesti tanya, kalau Tuhan masih beri saya hidup buat apa ya? Untuk Tuhan, untuk orang lain. Paulus mengatakan, sungguh demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Apa yang kita lakukan? Aku hidup untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan, untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kalau aku masih dibiarkan hidup, berarti ada firman Tuhan yang harus aku lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain. Beribadah, mentaati panggilan Tuhan, menjaga kesaksian, menginginkan orang percaya, melakukan apa yang berguna bagi orang lain. Kita mesti tanya terus, Tuhan, saya masih diberi hidup untuk apa? Saya masih diberikan hidup untuk apa, Tuhan? Kalau Musa dibiarkan hidup, ada manfaatnya. Kalau Tuhan Yesus dibiarkan hidup, ada manfaatnya. Apa manfaat saya dibiarkan hidup? Itu sebabnya kalau saudara sakit, jangan hanya berdoa minta sembuh. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, saya kalau sembuh mau ngapain? Kalau sembuh, setelah sembuh menjadi berbuat dosa, buat apa, saudara? Saudara, John Wesley, orang besar, kita tahu ya, penginjil besar, pengkhotbah yang luar biasa. Pada umur 6 tahun, saudara sekalian, rumah tempat papanya pendeta Samuel Wesley itu saudara tinggal kebakaran. Karena anak-anak begitu banyak, saudara sekalian, maka saudara dia tidak bisa menolong semua. Dia keluar bawa berapa, pembantu bawa berapa, saudara. Anaknya itu saudara seluruhnya 19. Lalu yang hidup tidak tahu berapa, saudara. Jadi dia tidak sanggup membawa semuanya. Saudara, lalu setelah sebentar, nanti saya kasih tahu. Lalu kemudian setelah semua sudah dibawa keluar, masih tinggal satu anak yang ada di atas, lantai atas. Yaitu John, umur 6 tahun. Lalu saudara, dia bagaimana caranya saudara? Ketika papanya mau masuk dari lantai 1 untuk naik ke atas, saudara, ternyata saudara, tangga itu sudah ditutupi oleh plafon yang jatuh. Jadi tidak bisa saudara, lalu dia keluar kerumunan orang banyak, dia berkata kepada orang banyak, ambil tangga supaya kita lewat jendela, langsung ambil dia. Dan John Wesley, saudara yang masih ketiduran, dia merasa terang begitu bercahaya. Dia merasa sudah pagi. Kok panas ya? Seperti sudah pagi, saudara. Begitu dia bangun seluruhnya sudah api. Dan saudara dia juga pintar, saudara dia naik ke atas lemari supaya orang yang dibawa bisa melihat dia. Akhirnya saudara sekalian, tangga tidak datang-datang. Mereka langsung orang naik ke atas pundak orang untuk selamatkan dia. Setelah selamatkan dia, John Wesley selalu mengenang kisah ini. Dan dia mengatakan, saya adalah puntung api yang dicabut dari api. Itu dari Zakaria, kitab Zakaria. Puntung yang dicabut dari api. Karena dia mempunyai tugas yang sangat besar. Untuk berkhotbah, setiap tahun berkhotbah 1000 kali.
Kita lihat 3 gambar ini saudara ya. Kita melihat 4 gambar ini saudara. Gambar yang pertama, ini adalah orang melukis saudara ketika dia diselamatkan saudara. Orang naik ke atas pundak orang dan membawa dia keluar. Rescue of John Wesley, ini lukisannya saudara. Lalu saudara di tempat di dekat rumah di mana kebakaran ini saudara, ada satu prasasti. Coba dikasih lihat saudara. Prasasti ini saudara sekalian sangat indah. Kalimat yang paling bawah, Lord, let me live, not to be useless. Tuhan biarlah saya hidup, tapi jangan sia-sia. Kenapa saudara? Mengenang dia pernah hampir mati kebakaran. Di rumah itu saudara, di Epworth rumah itu saudara sekalian. Di tempat itu ditaruh tulisan ini. Tuhan, jikalau saya boleh hidup, jangan menjadi sia-sia. Di kemudian hari setelah dewasa dia berkhotbah kepada orang-orang Indian. Kita melihat foto yang berikutnya, saudara, dia berkhotbah kepada orang-orang Indian. Dan saudara, ini yang lebih populer lagi adalah ketika gereja Inggris tidak menerima dia berkhotbah di dalam gereja Inggris. Dia berkhotbah di open air. Inilah mereka yang memulai namanya khotbah di lapangan terbuka. Dimulai daripada mereka, saudara, John Wesley. Dia pernah berkhotbah di lapangan terbuka kepada lebih dari 30.000 orang. Saudara sekalian, sama ceritanya. Dibiarkan hidup karena ada tugas. Diberi hidup karena ada tugas. Apa tugasku Tuhan? Itulah kemenangan Yesus. Dibiarkan hidup karena ada tugas. Yesus dibiarkan hidup karena ada tugas. Kita bertanya. Satu cerita di Alkitab saudara, yaitu Lazarus. Lazarus diberikan hidup oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Buat apa? Banyak cerita saudara. Tetapi saudara, cerita yang paling kuat itu saudara sekalian adalah dia menjadi uskup di Larnaca di Pulau Siprus. Di atas kuburan dia yang kedua, ini kuburan yang kedua, kuburan yang pertama di Betania, yang mana Yesus bangkitkan dia. Di atas kuburan yang kedua itu didirikan gereja Agios Lazarus. Itu gerejanya, coba dikasih lihat. Ini adalah gereja di atas kuburan Lazarus yang kedua. Secara dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk kemudian dia diutus menjadi uskup. Katanya sudah diutus oleh Paulus dan Barnabas. Sampai dia meninggal 30 tahun. Dia masih melayani di Siprus, Siprus itu sebelahnya Libanon, sampai 30 tahun. Dan dikatakan saudara sekalian, selama 30 tahun itu Lazarus tidak pernah tersenyum. Kenapa saudara? Karena dia ingat waktu dia mati itu, dia melihat orang-orang yang binasa dalam neraka. Itu sebab selama 30 tahun, dia tidak pernah tersenyum. Satu-satu kalinya dia tersenyum, adalah ketika melihat orang mencuri pot tanah liat. Dia tersenyum sambil mengatakan, tanah liat, mencuri tanah liat. Lalu dia tersenyum. Saudara diberikan hidup, yang penting masih sehat. Bapak Ibu yang sudah lansia, nanti hari Jumat ada Natal lansia, mari kita datang. Karena Mazmur mengatakan pada masa tua pun kita bisa berbuah. Jadi lansia yang paling berbuah itu Pendeta Stephen Tong, saudara ya. Umur 84 masih berkhotbah keliling berbagai negara dan berbuah. Suatu kali ada sepasang opa-oma, opanya umur 82, omanya umur 75. Karena cucunya kerja di Tiongkok, mereka kirim pesan, tolong belikan pil awet muda. Lalu cucunya belikan pil, lalu kirim pil itu kepada opa-omanya. Opa-oma, ini ada 12 pil, satu pil bisa bikin tambah muda 10 tahun. Langsung omanya ambil 4, langsung diminum. Secara waktu liburan, cucunya kembali, setelah sampai di rumah itu dia melihat seorang ibu muda cantik menggendong bayi. Lalu dia tanya, permisi Bu, oma mana? Lalu ibu itu mengatakan, cucuku saya ini omamu. Karena saya minum 4, jadi dari 75 sekarang tinggal 35 umur saya. Terus kalau gitu opanya mana? Nah sisa 8 opanya minum semua jadi 82 tinggal umur 2 sekarang. Makanya saya gendong dia. Saudara sekalian, kita tidak harus mengharapkan menjadi awet muda seperti itu. Saudara tidak perlu. Tetapi yang penting sehat, masih bisa melayani. Kita melayani karena diberi hidup berarti ada tugas.
Kalau saudara mengatakan, Pak, orang tua koma, orang tua sakit di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngomong, tidak bisa apapun, hanya tidur saja di tempat tidur. Apa masih ada tugas? Ada. Tugasnya adalah melatih anak cucunya untuk mengasihi, untuk sabar, untuk tekun, untuk beriman. Itu tugasnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Dia hanya tidur di tempat tidur, bicara pun tidak bisa, sakit pun tidak bisa ngomong, lapar pun diam saja, saudara. Lalu apa tugas dia di hadapan Tuhan? Tugasnya ada, melatih anak cucunya belajar mengasihi orang tuanya, belajar berbakti, belajar setia, belajar beriman. Kalau pergi-pergi, belajar beriman. Ada tugasnya. Kalau masih diberi hidup, itu berarti ada tugasnya. Yang kedua, saudara, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal ke-7. Elok di mata Tuhan. Ini kemenangan yang kedua. Kemenangan yang pertama adalah dibiarkan hidup. Kemenangan yang kedua adalah Musa elok di mata Tuhan. Apa artinya? Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. He was beautiful in God's sight. He was beautiful to God. Dia cantik di hadapan Tuhan. Terjemahan yang lain, saudara, he was well pleasing to the Lord. Dia berkenan kepada Tuhan. Saudara, hal ini dicatat karena Kisah Para Rasul pasal yang kedua memberitahu bahwa ketika Musa dilahirkan, orang tuanya melihat anak itu cantik, maka disembunyikan 3 bulan lamanya. Lalu kemudian akhirnya dibuang dan dipungut oleh putri Firaun. Saudara sekalian, dia dilahirkan cantik, elok. Tetapi saudara, Stefanus berkata dalam Kisah Para Rasul bahwa elok di mata Tuhan. Keluaran 2, Ibrani pasal yang ke-11 bicara mengenai elok. Lalu saudara, diskusi panjang lebar di antara para ahli dan saya simpulkan menjadi begini. Rupanya memang Musa ini lahir dalam kondisi yang sangat ganteng. Dan saudara, itu dipahami sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Itu adalah tanda bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Tetapi saudara, kita tidak bisa memutlakan bahwa orang yang Tuhan berkenan itu adalah orang yang ganteng saja. Karena 1 Samuel 16 Tuhan berkata, bukan perawakan yang aku lihat tetapi hatinya. Bukan perawakan yang aku lihat tetapi hatinya. Tapi saudara, para ahli di dalam diskusi panjang lebar mengenai ini, saudara, menyimpulkan bahwa memang Musa itu dilahirkan ganteng. Keluaran 2 mencatat, Ibrani 11 mencatat, saudara. Tetapi Stefanus berkata dia elok di mata Allah. Stefanus memberikan tafsiran yang berbeda. Di sini kemudian membentuk satu pemikiran, saudara. Kenapa dia disembunyikan? Karena dia elok di mata Allah. Dia dianggap berkenan kepada Allah. Dia diperkenan oleh Allah. Tuhan senang kepada dia seperti yang dikatakan oleh Kejadian mengenai Nuh. Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus lahir lebih elok. Kenapa saudara? Karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus lebih berat daripada penderitaan Musa. Siapa yang menolong Tuhan Yesus? Tidak ada. Saudara, Yusuf harus lari. Malam itu juga menyingkir ke Mesir. Malam itu juga. Jangan bilang dulu saudara. Sekarang aja tol Cipali aja bola-balik kecelakaan di malam hari saudara. Sudah 2000 tahun, teknologi sudah lebih canggih, kendaraan sudah ada lampu jalan, ada GPS saja, saudara, kecelakaan masih begitu banyak terjadi di malam hari. Apalagi saudara, perjalanan malam hari Yusuf membawa keluarganya menyingkir 241 kilometer. Dari Bethlehem sampai ke Mesir kurang lebih 1 minggu. Naik unta, naik kuda, naik unta saudara, 1 minggu. Tuhan Yesus lebih elok daripada Musa. Tuhan memperkenankan Musa karena Tuhan mempunyai tugas untuk Musa. Tapi Tuhan Yesus yang lebih mulia daripada Musa, tugasnya lebih luar biasa. Yesaya 53 ayat yang kedua berkata, Tuhan Yesus tidak tampan, nubuat tentang hamba yang menderita itu. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Jadi belum tentu gambar Yesus seperti yang kita terima dari abad Renaissance itu ya. Yang memang mereka menggambarkan orang dengan sangat ganteng saudara. Ada banyak rekonstruksi menggambarkan
Mungkin Tuhan Yesus itu memang wajahnya lebih seperti orang Afrika. Hidungnya sudah pasti bengkok begini, seperti Paulus. Karena itu tipikal hidung daripada orang-orang Palestina, orang-orang Israel, sudah bengkok. Seperti ini. Saudara sekalian, Musa membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan Yesus membawa orang-orang berdosa keluar dari perbudakan dosa. Jauh lebih elok di mata Allah. Musa menjadi pemimpin Israel jasmani, Tuhan Yesus menjadi pemimpin Israel rohani. Mari kita lihat saudara, ayat yang jarang kita baca di dalam cerita Natal, Matius 2. Matius pasal kedua, ayat ini tenggelam. Jadi rupanya tidak semua ayat di dalam cerita Natal itu kita perhatikan, banyak juga ayat yang tenggelam. Dan ini salah satu contoh ayat yang tenggelam. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pemimpin, leader, itu bahasa Yunaninya adalah hegemoni. Hegemonos, hegemoni itu saudara, bahasa Inggris hegemoni itu dari bahasa Yunani saudara, seorang ruler, seorang yang berdaulat, yang menggembalakan umatku Israel. Di sini bukan Israel jasmani, di sini Israel rohani saudara. Musa elok di mata Allah. Saya waktu membaca ayat ini saudara, saya berdoa, Tuhan jadikanlah kami orang yang elok di mata Allah. Sekalipun tidak elok di mata manusia. Tuhan Yesus saudara menderita, seperti Musa juga menderita, tapi jauh lebih menderita daripada Musa. Dan saudara sekalian, bisa saja tidak elok di mata manusia, tetapi elok di mata Allah. Apa artinya saudara menjadi elok di mata Allah? Ini kemenangan yang kedua. Sekalipun penuh dengan penderitaan, tapi elok di mata Allah. Saudara, elok di mata Allah itu seperti Zakaria dan Elisabet yang sekalipun mandul dan tidak punya anak, tetapi mereka benar di hadapan Allah. Elok di mata Allah artinya benar di hadapan Allah. Sekalipun menderita tetap lurus, sekalipun menderita tetap setia, sekalipun menderita tetap benar. Seorang bapak bilang sama saya, Pak, istri saya dibunuh sekian tahun, tapi saya tidak pernah menjamah perempuan. Itu elok di mata Allah, saudara. Sekalipun di mata manusia dia begitu sial karena istrinya dibunuh. Tadi berkata, saya tidak menjamah perempuan. Saya memelihara kesucian. Elok di mata Allah, saudara, adalah sekalipun menderita seperti Zakaria dan Elisabet, papa dari Yohanes Pembaptis, tetapi mereka benar di mata Allah. Itu adalah secara elok di mata Allah. Sekalipun menderita tetapi tetap taat. Sekalipun menderita tetapi tetap setia. Usaha sulit tetapi pelayanan tidak berkurang. Penjualan berkurang, pelayanan tidak berkurang. Penjualan berkurang, baca Alkitab tidak berkurang. Itulah orang yang elok di mata Allah. Penjualan berkurang, baca Alkitab tidak berkurang. Penjualan berkurang, pelayanan tidak berkurang. Itulah orang yang elok di mata Allah. Penghasilan berkurang, tetapi perjuangan untuk kerajaan Allah tidak berkurang. Itu kemenangan saudara dalam penderitaan. Itulah orang yang elok di mata Allah. Orang yang elok di mata Allah adalah orang, dengar definisinya. Sekalipun tidak elok di mata manusia, tapi dia mempunyai keagungan di mata Allah. Dia mempunyai tugas yang mulia, mempunyai kesaksian di mata Allah yang mulia. Saya suka menyebut itu sebagai tragic obedience, ketaatan yang tragis. Saudara lihat Hosea, disuruh sama Tuhan menikah sama pelacur. Waduh, serem. Orang sulit terima cerita ini. Saudara. Kenapa Hosea harus menikah dengan pelacur? Supaya orang Israel melihat dengan mata kepala sakit hati Tuhan. Perlihatkan kepada mereka langsung. Yohanes Pembaptis mati tragis. Saudara, Tuhan Yesus sendiri matinya tragis. Di mata manusia mereka tragis, tetapi di mata Allah mereka adalah orang yang elok di mata Allah. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak elok di mata manusia, tetapi mereka adalah orang yang elok di mata Allah. Menderita di mata manusia, saudara sekalian. Elisabet saja waktu Tuhan memberikan Yohanes Pembaptis dalam kandungan dia, Elisabet berkata, Tuhan berkenan menghapuskan aibku. Di mata manusia aib, kamu keluarga imam kok bisa mandul, berarti kamu pasti ada dosa. Tapi mereka elok di mata Allah.
Orang yang elok di mata Allah, saudara, adalah orang yang di mata manusia saudara kurang bagus, tetapi di mata Allah itu luar biasa. Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Yefta mempunyai masa lalu yang buruk, saudara, tetapi dia elok di mata Allah. Sekalipun saudara dia mempunyai masa lalu yang buruk, tetapi ketika dia bertobat, dia merendahkan diri saudara, Tuhan memakai dia, dia adalah orang yang elok di mata Allah. Dia mempunyai masa lalu yang buruk, saudara. Saudara tidak boleh dijebak oleh masa lalu saudara yang buruk. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh bertobat dan saudara menyerahkan diri dengan rendah hati dan taat, saudara akan menjadi orang yang elok di mata Allah. Sekalipun menderita, sekalipun masa lalunya buruk, saudara. Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Dia panglima perang, tetapi Tuhan pakai dia menjadi orang yang membebaskan Israel dari penjajahan Amon. Kenapa Yefta disebut sebagai orang yang elok di mata Allah, saudara? Karena Yefta ketika berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau saya menang dari Bani Amon, siapapun yang keluar dari rumah saya persembahkan. Dan dia mempersembahkan anak perempuan dia. Satu-satunya anak, tidak ada anak lain. Dia jalankan janji dia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yefta adalah orang yang elok di mata Allah. Sekalipun dia adalah anak dari perempuan sundal. Dia berkata, Tuhan kalau engkau beri kepada saya kemenangan, maka saya pulang, apa saja yang keluar dari rumah saya persembahkan. Dan waktu dia pulang, anak perempuan dia, anak satu-satunya, tidak ada anak lain. Keluar dari pintu rumah, dia persembahkan. Dia berkata kepada anak perempuannya, hatiku hancur, tapi mulutku sudah berujar janji kepada Tuhan yang dia janjikan. Tidak dia ingkari, tidak seperti Ananias dan Safira yang sudah mereka janji, mereka cancel. Yefta itu meskipun mempunyai masa lalu yang buruk, tapi dia elok di mata Allah. Saudara nggak boleh mengatakan masa lalu saya buruk, keluarga saya buruk. Kalau saudara seperti Yefta, saudara betul-betul taat kepada firman, saudara elok di mata Allah. Orang-orang Yahudi berkata tentang Petrus dan Yohanes. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dia tidak terpelajar, tidak sekolah tinggi, tapi berapa jiwa yang dia bawa kepada Yesus. Lebih dari pendeta yang punya gelar doktor satu baris. Dia adalah orang yang elok di mata Allah. Sekalipun dia orang yang tidak terpelajar, sekalipun dia orang yang tidak tamat SD. Sekalipun dia orang yang hanya bisa membacakan traktat. Seperti tukang beca di India itu tanya sama pendeta setelah dia diselamatkan. Pak pendeta, saya tukang beca, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Pendeta itu mengatakan beritakan Injil. Dan 70 anggota keluarga dia dibawa kepada Kristus. Dia adalah orang yang elok di mata Allah. Dia bukan orang yang sekolah tinggi seperti Yohanes dan Petrus. Saudara lihat ya, orang yang mempunyai masa lalu buruk bisa elok di mata Allah. Orang yang tidak terpelajar bisa elok di mata Allah. Orang yang menderita bisa elok di mata Allah. Keempat, saudara. Yang keempat. Amos. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah kepada umatku Israel. Sekalipun dia miskin, dia dipakai Tuhan. Inilah orang yang elok di mata Allah. Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi saudara, Tuhan pakai dia. Seperti D.L. Moody yang sudah sampai umur 14 tidak bisa membaca. Keluarga yang miskin sebelumnya, saudara. Pada waktu musim dingin, saudara, orang yang menagih hutang datang, saudara, dan merampas semua harta benda di dalam rumah mamanya, termasuk kayu bakar untuk pemanas, untuk heater di musim dingin. Itu pun dirampas semua oleh orang tagih hutang. Dan sekeluarga ketika musim dingin itu mengatasi musim dingin dengan berangkul-rangkulan pada malam hari. Mama dan anak-anaknya. Tapi di ilmu dipakai Allah. Begitu dahsyat, saudara.
Saudara lihat ya, 4 macam dari contoh-contoh yang saya berikan ini. Orang yang elok di mata Allah, seperti Zakaria dan Elizabeth, sekalipun menderita, mereka taat kepada firman. Orang yang elok di mata Allah seperti Yefta, sekalipun dia mempunyai masa lalu yang buruk, keluarga yang buruk, dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia jalankan janji dia kepada Tuhan. Yohanes dan Petrus, sekalipun mereka tidak terpelajar, mereka elok di mata Allah karena mereka dengan berani memberitakan Injil dan Roh Kudus memenuhi mereka. Amos, pemungut buah ara dan peternak, dipanggil oleh Tuhan. Seorang pengemis di pinggir jalan situ yang tidak ada nilainya. Kalau one day Tuhan panggil dia, saudara, dan Tuhan pakai dia, sekalipun orang yang paling kaya, presiden pun harus mendengar kalau dia memberitakan firman. Karena dia elok di mata Allah. Karena dia elok di mata Allah. Saya tutup khotbah ini saudara dengan James McGrady. James McGrady, saudara, saya dengar cerita ini dari Edwin Orr. James McGrady adalah pendeta Presbyterian di Skotlandia dan seorang yang terkenal karena wajahnya jelek. Coba dikasih lihat ya seberapa jeleknya ya. Enggak jelek-jelek amat saudara rasanya ya. Tapi saudara sekalian mungkin ada versi foto yang lebih jelek, mungkin ada ya. Saudara, dia dikenal sebagai wajah yang jelek, saudara, sehingga setiap kali orang ketemu dia, orang selalu tanya begini, itu orang jelek sekali, apa pekerjaannya? Lalu orang beritahu dia seorang pendeta. Lalu orang berkata kalau dia seorang pendeta dia pasti mempunyai berita untuk disampaikan. Lalu orang mendengarkan dia. Saudara, dia berkhotbah, dia seorang pendoa syafaat juga. Saudara, dia berkhotbah, saudara sekalian. Dan kebangunan rohani di Kentucky, Amerika Serikat, saudara, ribuan orang datang, saudara sekalian. Itu adalah di dalam pelayanan dia. Paling banyak saudara pernah 11.000 orang mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh James McGrady. Saudara, dia berdoa dan berdoa, Tuhan, orang yang jelek seperti saya, apa gunanya? Dan Tuhan berkata, saya bisa pakai kamu. Seperti 5 roti dan 2 ikan, apa gunanya? Kata Andreas. Apa gunanya 5 roti dan 2 ikan ini? Tetapi Tuhan bisa pakai menjadi berkat untuk ribuan orang. Dari kebangunan rohani yang Tuhan pakai untuk dia mulai, terjadilah namanya saudara, gerakan besar, pengutusan misionaris, penghapusan perbudakan, pendidikan, ratusan perguruan tinggi yang didirikan saudara pada masa itu. Salah satunya adalah dimulai dari kebangunan rohani yang dimulai oleh James McGrady. Orang yang elok di mata Allah, sekalipun dia dianggap tidak elok oleh manusia, tapi dia elok di mata Allah. Saudara mau menjadi orang yang elok di mata manusia? Atau mau menjadi orang yang elok di mata Allah? Mari bersama-sama dengan saya berkata, Tuhan, jadikan saya orang yang elok di mata Allah. Itulah kemenangan Yesus. Bayi yang lahir itu menang sekalipun dia menderita. Sekalipun dia tidak tampan, tapi dia elok di mata Allah. Mari kita bangkit berdiri. Penatua Andreas dan Vikaris Joshua akan memimpin doa meresponi firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebagaimana dengan firman Tuhan yang kami dengarkan, berkatilah kami semua termasuk hamba-Mu dan juga para penatua dan para diaken dan diakones. Berkatilah kami supaya jangan kami elok secara ekonomi, tapi kami hina secara rohani. Janganlah sampai kami elok secara kepintaran kami, tapi kami jelek secara hati kami. Janganlah kami elok secara rupa kami, tapi buruk rupa secara tingkah laku kami di mata Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya gereja kami berkenan di mata Tuhan. Karena bayi Natal itu sudah menguduskan dan menyucikan kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami dijadikan juga gereja yang elok di mata Tuhan. Berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi bagi nama Tuhan. Dimanapun kami hidup, dimanapun kami bekerja, dan dimanapun kami berkeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman yang sudah kami boleh dengar pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala latar belakang kami yang penuh dengan keterpurukan.
dan kami membawanya ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau berkenan sekali lagi memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk hidup melayani Engkau. Agar hidup kami boleh menjadi berkenan di hati-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan di dalam pergumulan kami, agar kami boleh terus bersandar kepada anugerah penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami sungguh membutuhkan kemurahan hati-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kiranya sisa hidup kami Tuhan, yang masih Engkau berikan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah, dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan bersyukur. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam beberapa pengumuman yang sangat penting. Saudara sekalian, yang pertama-tama adalah janji iman untuk arena. Kita akan janji iman untuk membawa jiwa, saudara, di dalam KKR Akbar Arena. Saudara bisa QR code dan saudara bisa isi data, saudara, dan bisa ajak orang untuk datang, saudara. Indonesia Arena adalah stadion yang sangat baru, yang baru dibikin kurang lebih dari setahun untuk pertandingan basket dunia. Dan ini adalah stadion yang sangat bagus, bukan stadion seperti yang kita bayangkan, kotor, saudara, dan seterusnya. Ini adalah gedung olahraga yang mempunyai 16 eskalator. Sehingga kita kalau bawa orang tua duduk paling atas pun tidak ada masalah. Karena ada 16 eskalator yang akan yang dipasang yang kita bisa pakai. Dan tempatnya yang sangat dingin, tempatnya yang sangat bagus dan sangat besar. Dan inilah kesempatan kita GRI bersama dengan 16.000 orang memperingati Natal. Mari kita datang sama-sama. Saudara, saya dorong saudara untuk isi QR code ini, saudara, untuk datang bersama-sama. Dan kami gereja menyediakan bus untuk berangkat bersama-sama sekaligus menjadi kebersamaan jemaat. Jadwal bus bisa ditayangkan, jadwal bus. Saudara sekalian, bus berangkat dari gereja. Kalau saudara diantar ke gereja, saudara, atau saudara tinggalkan mobil di gereja juga bisa. Atau saudara diantar ke gereja lalu mobil pulang. Saudara jam 12 untuk penatalayan, jam 3 untuk jemaat yang mau ikut bersama-sama. Kalau saudara membawa orang ikut bus juga nggak masalah. Kami menerima siapa saja yang mau berangkat bersama ke arena, baik jemaat ataupun bukan jemaat, orang yang saudara ajak dari cabang lain, dari gereja lain, tidak masalah. Mari kumpul di gereja dan saudara mendaftar, segera mendaftar supaya kami memesan bus sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kita berharap seluruh GRI Kebonjeruk akan hadir di Indonesia Arena bersama dengan seluruh cabang 16.000 orang untuk bersama-sama memperingati Natal. Dan Pendeta Stephen Tong akan berkhotbah dan kita tidak tahu kesempatan seperti ini masih ada atau tidak ada lagi. Ini gedung baru dan kesempatan yang sangat langka. Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir, satu orang membawa 2-3 orang, ajak mereka datang. Dan seluruh GRI Kebonjeruk kita bertemu di Indonesia Arena pada tanggal 24 Desember jam 5 sore. Saya bersyukur acara ini tidak dibikin malam hari, tetapi sore hari. Sehingga malam hari kita sudah bisa kembali ke rumah. Saudara lihat itu stadion, di dalam brosur adalah untuk pertandingan basket. Saudara, kita akan pakai, setahu saya KKR yang pertama dipakai di Indonesia Arena adalah kita.
Nah, ini kesempatan yang sangat indah sekali. Orang-orang GRI bersama dengan saudara-saudara dari gereja lain atau orang yang belum percaya, orang yang kerja di rumah kita, mari kita ajak mereka, kita bawa mereka, keluarga kita undang mereka untuk bersama-sama datang di dalam Indonesia Arena pada tanggal 24 Desember. Harap saudara tidak ketinggalan kesempatan yang sangat berharga ini untuk bisa ikut bersama-sama merayakan Tuhan Yesus lahir, bukan hanya hari ini, tetapi tanggal 24 malam. Sekali lagi saya mendorong dengan sangat amat untuk Bapak Ibu sekalian bisa hadir. Tahun depan saya akan berkhotbah dengan seri Reform Theology and Life. Bulan Januari tanggal 5 kita akan mulai dengan tema kedaulatan Allah dan kehidupan orang percaya. Akan dimulai tanggal 5 Januari tahun 2025. Allah berdaulat dan kehidupan orang percaya. Mulai tanggal 5 Januari tema ini. Saudara, dan mulai bulan Januari, PA hari Rabu akan membahas tema yang sangat bagus, yaitu saudara sekalian, Kidung Agung dan Romantika dalam Pernikahan, tanggal mulai bulan Januari dan Februari 2025. Setiap hari Rabu, hanya fisik. Saudara bisa membaca di Instagram GRI Kebonjeruk, di website GRI Kebonjeruk.